warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septina Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 8570444066. Pada hari ini saya melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA SD Modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan judul pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen pada perkecambahan bahan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pertumbuhan perkecambahan kacang hijau dengan pengaruh deterjen. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada kacang hijau, ada deterjen, gelas takar berukuran 1000 ml, ada sendok, kapas secukupnya, ada 7 gelas plastik berukuran 500 ml yang sudah diberi 6 macam label larutan konsentrasi, dan 1 gelas kontrol. Selanjutnya 7 gelas plastik berukuran 200 ml yang sudah diberi label dan 1 gelas kontrol. Dan yang terakhir ada air. Masukkan air sebanyak 1000 ml pada gelas takar. Selanjutnya, larutkan 1 gram deterjen pada air ledeng yang ditakar sebanyak 1000 ml. Setelah itu, kita aduk rata. Setelah dicampurkan dengan rata, selanjutnya kita tuangkan pada gelas yang sudah diberi label 100%. Setelah itu, tambahkan air lagi hingga mencapai 1000 ml. Lalu, masukkan ke dalam gelas berlebar 50%. Lalu, lakukan berulang untuk mengambil sampel 25%, sampel 12,5%, sampel 6,25%, dan sampel 3,1%. Setelah itu, saya mengambil air ledeng tanpa campuran deterjen untuk pengontrol. Nah, setelah semuanya sudah siap, proses selanjutnya yaitu masukkan kapas ke dalam gelas masing-masing yang sudah diberi label. Setelah itu, siapkan kacang hijau dan sendok. Pilih 10 butir kacang hijau.
Kemudian masukkan pada satu persatu gelas ukuran 200 ml. Siapkan sendok, lalu siram kacang hijau menggunakan air larutan yang ditakar sebelumnya. Ulangi penyiraman sampai semuanya selesai. Pada gelas bersampel kontrol, gunakan sendok lain agar tidak terkontaminasi deterjen. Nah, setelah proses tadi selesai, maka proses yang terakhir adalah kita simpan di ruangan yang tidak terkena sinar cahaya matahari. Lalu kita lakukan pengamatan setelah 24 jam atau hari ke-1 dan 48 jam atau hari kedua. Pada setiap pengamatan, ukur panjang akarnya menggunakan mistar. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dicatat memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada 48 jam kacang hijau masih 0 mm atau tidak tumbuh, maka kacang hijau dianggap mati. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Baiklah teman-teman, sudah hari ke-1 atau 24 jam, bisa kita lihat sudah mulai bertumbuh. Kemudian kita akan mulai pengukuran satu persatu ke 10 biji kacang hijau untuk mengetahui pertumbuhan akar. Nah, setelah melakukan pengamatan dengan mistar, maka kita akan diamkan kembali untuk kita amati kembali di hari kedua atau 48 jam. Kita akan simpan kembali ke tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, kita lihat besok apakah hasilnya kecambah bertumbuh atau tidak. Nah, di hari kedua setelah 48 jam kita akan mengamati kembali apakah kecambah pada pengaruh deterjen ini mengalami pertumbuhan panjang pada akarnya. Kemudian kita akan mengukurnya lagi menggunakan mistar dan mencatatnya di tabel pengamatan seperti yang kita lakukan di hari ke-1. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah presentasi deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila presentasi deterjen semakin tinggi, maka perkecambahan kacang hijau akan terhambat.